dan Kependidikan SMA Darussalam Ciamis. Yang saya hormati teman-teman para siswa-siswi di SMA Plus Darussalam Ciamis. Alhamdulillah di pagi yang sangat cerah pada hari ini hari terakhir untuk Smart Trend. Ini mungkin asalnya SMA Pesantren ya, program dari nasional. Alhamdulillah untuk ini hari terakhir dan kita untuk yang terakhir alhamdulillah pematerinya spesial, yaitu guru kita semua Aang, yang insya Allah nanti akan memaparkan dan juga memberikan materi, memberikan pencerahan kepada kita semua di pagi hari ini. Dan untuk dilingkupi keberkahan, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mungkin kepada Aang untuk memberikan materi kepada kita semua, kepada yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, Bapak Dr. Kiai Haji Fadliliani Ainus Ramsi MBA MAG, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana khalqan kamilan wa akhtara al-islam madina. Wassalatu wassalamu ala man ahsana khuluqa wa ala alihi wa sahbihi man istada juda ma ba'd. Jam sampai jam berapa nih? Di rantauan aslinya mah lebih Rabu 10 kira. Oh iya, pilih Kalangkungan di Kolingnya. Masalahnya barusan saya telat setengah jam lebih ya, karena bentrok jadwalnya. Jadi anak-anak sudah kumpul kelas 12, kakak-kakak untuk ngaji di Wanasyafi sambil daring di Bandung gitu. Itu sebelah ngupingkeun, sebelah ngobrol nyambung wae gitu. Ya. Soalnya kalau nggak mendengarkan nanti ada pertanyaan bingung gitu ya. Lagi ngebahas tentang sastra. Baik, materinya tentang apa kemarin tuh di surat itu tentang tabayun tentang hoax ya. Tabayun tentang hoax. Nah, kan kita interaktif aja. Siapa yang tahu apa artinya tabayun? Tahu? Jawab. Seorang smart trend harus bisa. So, tabayun dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran, atau tabayun menurut pola pikir anak-anak. Apa? Kira-kira apa? So, sampaikan. Pernah nggak dengar apa sih artinya tabayun? Pakai bahasa keren sekarang apa itu? Ya, so, siapa Putri? Biasanya Putri berani tuh, smart aja. Ya, Ayo teman-teman. ya Putra. Kamu siapa namanya? Zik, ayo Zik, ayo. Zikra itu ahli zikir. Ya, so, ya Zik. Kamu dengar nggak apa sih waktu? Dengan bahasa lain, tabayun boleh dihubung-hubungkan antara tabayun dan hoax. Gimana itu? Tabayun dulu deh, tabayun apa? Putri, so, kamu tuh bukan gak bisa. Ada dua kemungkinan aja. Kayak memang tidak bisa. Kalau memang grogi, ya, bisa tapi grogi. Ya, grogi nanti, benar makanya nggak groginya. Nah, gitu biasanya orang pelajar itu mentalitasnya seperti itu. Mau nyampe sesuatu itu pasti dia bisa lah menjawab, tapi kumaha nyampe ke nana. Nah, jangan takut kumaha nyampe. Dar we, sok bicara aja santai dengan. Sok mau belajar serius yang ayo serius. Ya, tapi mau nyantai ayo nyantai. Nah, itu bab nyantai. Sok. Apa sih tabayun itu? Dari bayan. Tabayun. Arti bayan apa? Bagus, benar penjelasan tuh. Terus so, tabayun itu misalnya tabayun atau masih ulah pada wae usah tabayun heula tah. Sekalian orang Sunda kita tabayun heula tuh cek naon itu. Ya? Terus. Semangat, lanjut. Mengecek kebenarannya, telusuri dulu informasi itu. Nah, Islam mengajarkan itu betul. Ada ayatnya?
Ada, sebatkan ayatnya, sebut. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qaumun bijahalah. Jadi kedah tabayun itu harus tabayun itu klarifikasi dulu dong. Jangan asal dapat info teh tekan jam teh. Barudak apa tuh? Kakak, ente mah tinggalin informasi teh. Nah gitu kan. Berarti terus saya kan bikin penasaran tuh apa yang dikatakan oleh Jam itu. Nah tuh Jam naon sob. Penasaran tuh, bikin penasaran aja. Kalau saya kan kantar itu, iya, kamu mah ketinggalan info, kan jadi terus penasaran. Awalnya penasaran dulu. Entah caranya seperti apa, itu salah satu contoh gitu ya. Salah satu contohnya, dibikin penasaran dulu. Benar nggak sekarang kalau misalnya ini nih medsos, ya kita mau baca medsos, waduh frame-nya itu, ya anggapnya nuker kumah judulnya aja menggiurkan gitu, itu misalnya, yang memancing orang untuk bikin penasaran. Nah itu al-mautu, ya inna minal bayani la sihra wa inna minas syi'ri la hikmah. Kata Ibnu Qutaibah itu. Siapa Ibnu Qutaibah? Nah, Ibnu Qutaibah itu adalah tokoh penyair pujangga Arab yang sangat terkenal. Menulis kitabnya Adabul Katib. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan penjelasan, orang bisa kesihir loh. Saya aja nih yang bukan tukang sihir. Kang Jam aja bukan tukang sihir, tapi orang Kang Jam mendengarkan orang yang kayak Uwas, kayak Adi Hidayat dan lain sebagainya, kayak bengong kan, tersihir dengan bayannya. Dulu ada siapa? Zaman dulu tuh internet penceramah terkenal teh Zainuddin Zaid. Wah itu dai sejuta umat itu. Kalau mendengarkan dia, wah enak gitu. Orang tuh wah terbengong-bengong aja di lapangan sampai ratusan ribu orang mendengarkan. Itu namanya inna minal bayani nasihah. Bahwa penjelasan itu bisa menyihir siapapun. Itu peribahasa Arabnya begitu. Wa inna minasyi'ri la hikmah. Kalau ada penyair ya membacakan syairnya, puisinya, dengarin. Kamu ngerti nggak apa yang saya bacakan? A'aidu majdana dunya wa dina wadudu anturasi awwalina faman ya'nu li ghairillahi fina wa nahnu banul ghuzatil fatihina. Nah, cik sampai ngertos deh, ngerti nggak? Padahal itu ngerti, tapi ada bayan di situ, ada gerakan bayan, ada harakah lisannya, harakat lisannya. Wah, apa yang dibacakan oleh Aceh pasti mengandung hikmah. Padahal itu ngerti ya. Nah, kalau diobrolkan, wah pasti mengandung hikmah. Hikmah aja mungkin pasti selalu ada hikmah. Memberikan apa? Motivasi semangat juang kepada generasi rohani semacam ini yang untuk berjuang di jalan Allah. Yang gitu. Inna minal bayani lasihra. Kalau inna minal bayani itu tidak harus gogorowokan. Kalau asyar bisa teriak, teriak, jadi kudu teriak. Baca puisi lah. Ya, karena hikmahnya di situ. Misalnya ngajak berperang, ya, atau menggambarkan syair hamasah tentang semangat peperangan. Tapi dengan bahasa lemah lembut, ibarat kira, wahai pasukan umat Islam, itu musuh di depan, ayo dong perang, mau perang enggak? Masa panglima begitu? Ya, cocok nggak dengan semangat perang? Nggak cocok. Ayyuhal junud, ainal nafar, wara'akum bahrul kabir, wa amamakum aduun basir. Ajimuhum. Allahu Akbar. Tidak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu menjelma kering di sakaratul maut. Ya, Allahu Akbar. Padahal orang teh lemah Jenderal Sudirman, Bung Tomo keur garing dan nyebut Allahu Akbar teh. Nah, begitu pasukan Islam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakit. Bung Karno mau
memproklamirkan tanggal 9 Ramadan kemarin hari Jumat jam 10. Malam hari itu kering para nasteris lah kan ya. Lah mencek air mah penyakit Covid ya. Ngedek ngabur gitu. Didatangkanlah dokter Jepang, dokter itu, dokter ini. Gimana ini Bung Karno gini pada besok pada nanti jam 10 kita sudah proklamirkan kata Bung Hatta. Bolak-balik ke Ahmad Subarjo ngecek di ya, dan saya tinggalin salah tes gimana bukan nih di harawasan ke Ki Hadi Bagus Kusumo dan Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Wahid Hasyim. Bung, ayo Indonesia sedang menunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di harawasan takbir. Ya kan sejarah. Bisnis itu disebut Bung Karno Islami gitu. Itu yang harawasan itu dua tokoh Muhammadiyah dan NU disaksikan oleh Ahmad Subarjo. Nggak akan ada kemerdekaan Republik Indonesia ya kalau nggak ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo mengambil, menculik ulang ya Bung Karno dari Rengas Dengklok karena waktu itu Bung Karno sedang berada di Jakarta, diculik oleh para pemuda, diambil ke Rengas Dengklok untuk dipaksa tanggal 16 Agustus harus merdeka, itu tepat dengan 8 Ramadan 1336 Hijriah. Allah Akbar, Bung, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Pakai Bung. Langsung tuh, sebentar ya. Tadi yang sengaja praktis lulus, mendengar lafaz takbir Allah Akbar, semangat ya. Bung kamu sama, Jenderal Sudirman sama. Begitu mendengar takbir Allah Akbar. Tadi lawan Bung Karno, Nabi yang sedang sakit siapa aja? Allah. Oh, mana tinggal seganggap orang di sakaratul maut nama acan orang cagir kene. Atau lagi talkinan orang kayak ngene hidup. Nah itu. Itu mah gaya talkin akhirnya. La ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Ulah kitu ngajak perang. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Nah itu semangat di SMA Plus itu gitu harus begitu. Nah, itu dengan kata-kata yang model semacam itu awalnya seperti itu. Tapi tiba-tiba datanglah medsos sekarang. Dunia itu diatur oleh medsos, ya kan? Mata, wah, ribut. Maka SMA Plus harus bikin kemarin tuh podcast, keren kan? Ya. Bagus. SP3 yang ada di Darussalam baru SMA Plus yang punya podcast tuh. Keren lagi. Ya, itunya hostnya. Nah, hostnya nasional tuh kan jadi kan juara bercanda nasional tuh. Bahasa Inggris itu? Saya nggak pemberinya, nggak usah kita. Juara bercanda nasional. Gitu ya. Nah, itu kan ada. Kayaknya kemarin kita di hosted sama Kang Jam di studio. Maaf tidak di sini, Kang Jam bukan itu pada mangga kan dia gandeng penuh paroli. Yang beli gandeng itu iya. Kita podcast. Tunggu tanggal mainnya. Kapan tayangnya? Ya gitu. Tapi ya edit itu yang itu ya. Kang Jam kerjaan itu. Nah, bagus tuh podcast. Ada santri yang berprestasi di podcast. Ustadznya, ibu gurunya udah di podcast belum? Yang punya kalian apa? Soalnya dia di podcast, bagus. Podcast itu salah satu media informasi yang tercepat, terlugas, terrileks. Pejabat siapapun di podcast oleh Deddy Corbuzier, langsung jadi akar, jadi tentu kagok gitu. Nah, ya gitu, Deddy Corbuzier Darussalam kan tuh. Yang jago ngutak-ngatik kata, menjebak-jebak si tamunya gitu. Ya itu kenapa? Karena inna minal-bayani ila sihra. Dengan penjelasan itu jadi bisa menyihir orang. Kalau host nanyanya kalem-kalem saja terus ayat-ayat, itu podcast judulnya Seayat-ayat Channel. Ada udah level nasional, orang SMA Plus lagi kan keren. Nah gitu. Benar, bukan muji-muji Jam ya mah. Ya, memang buktinya. Saya kalau memuji harus dengan bukti gitu. Ya. Kalau saya di hosting misalnya
Ece, kumaha ada mah, kumaha manawi nomorkan Kang Ece teh berkali. Orang nggak semangat nontonnya juga. Ini apaan sih ini? Ini sedang serah terima pengantin atau gayanya begitu. Ente serius. Podcast makin bagus gitu. Saluhurun itu lebih pintar itu apa? Si posisi hostnya itu dia harus menguasai segalanya. Ya pintar host gitu. Bisa ngatur-ngatur pembicaraan dengan baik. Dan tidak boleh seorang host itu mengeluarkan pancingan-pancingan hoax. Nanti yang kitanya yang ditanya terjebak, sebarlah di media. Wih, Aicet tadi di podcast kan siapa gini suka Aicet gini bla 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 bla. Nu mana aja? Ah, udah viral ah. Namanya tuh kan. Jadi lamun terjebak teh gara-gara kan jaga. Gitu. Dan nanya masalahnya. Saya kan ngobrol sesuai dengan pertanyaan. Mau nggak jawab lo tadi nanya, lalu kan jadi merasa ya angin nunutan gitu. Nanti si kamera teh, sedang tafakur. Judulnya di bawahnya satu host, 2 tamu sedang tafakur di bulan Ramadan. Dianggaplah SMA plus dari sana, gitu kan? Masa ya, orang tidur di shooting, itu bagiannya Kang Adit yang Kang siapa? Fikri, tadi kemarin begitu. Dipantau ya, alhamdulillah 3 hari yang lalu ya. Nah tuh kembali lagi, jadi tabayun itu klarifikasi informasi tuh ya. Jadi kenapa idza ja'akum fasikun, orang fasik masuk mengadu domba ya. Anak-anak suka ketemu si fasik ya, fasik. Orang fasik itu kerjaannya adu domba aja. Datang ke si A, tahu lalalala, baik si Eta tuh, ya, si Eta datang ke itu, terus jadi ya jalan yang munafik, jadilah fasik, masuk nyebar-nyebarkan itu munafik, orang fasik sifatnya munafik, dia kesini iya gitu, ya. Jadi orang munafik otomatis sekaligus jadi munafik, fasik, yang menjadi fasik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Nanti tanya di akhirat tuh dia dimasukkan ke dalam neraka juga yang paling bawah ya, orang munafik itu. Karena kamu musuh ngobrolkan rahasia orang, kayak dia ngobrolkan musuh kita jadi bermuka 2, bahkan bermuka 1000 gitu ya. Kayaknya orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya sekarang di dunia medsos buzzer atau apa ya, kelompok buzzer itu yang membela satu kelompok, di kelompok lain dihancurkan. Saya kayak gini, jangan pokoknya angker tak kasih eta, cik bikin berita-berita menghajar dia, jangan, wah dosana yang jangan ya, sami ya, anu nita, jangan menyebar ke, nggak boleh kayak gitu-gitu, ya. Jadi para buzzer itu dibayar gitu untuk orang menjatuhkan orang. Tadi dia dengan channel pribadi hajarin orang tuh, seakan-akan rakyat itu keluarlah ada sekian puluh juta apa gitu ya, karena dibikin penyebaran. Sekarang berapa orang nih di SMA Plus nih? 60 ya. 60 orang punya channel satu-satu hancurkan nama baik seseorang, hancur, jangan oleh satu orang, oleh 60 orang, oleh satu orang aja kalau diviralkan. Dari 60 itu viral, satu yang meviralkan itu bisa 1000, jadi 60.000. Enak kalau mau viralnya 10.000, wah bisa berapa itu orang menjelek-jelekin karena kemakan dengan berita hoax itu. Makanya hoax itu kejam, lebih kejam daripada pembunuhan. Itu al-fitnatul kubra fi hadzal alam. Ya, sekarang tuh fitnah terbesar di dunia modern sekarang ini, saat ini adalah berita hoax yang menghancur leburkan semuanya. Kemarin kalian ada demo apa terakhir? Mahasiswa. Wah, kasihan mahasiswa sedang Ramadan. Itu setidak-tidaknya itu ada yang terkena. Mungkin ya sedikitnya ada kabar-kabar yang belum diklarifikasi itu. Ya, belum ditabayuni. Ya. Mestinya kan ada tabayun. Memang yang harus mentabayuni itu satu yang menerima berita pertama, yang kedua yang si pelaku yang dianggap itu jadi sasaran demonstran siapa
entah siapa di atas sana, mereka yang harus tabayun lebih dulu, jauh sebelum mereka harus demo. Nah, jadi kasihan kan bulan Ramadan capek-capek, ada yang dipreteli, ada yang dipukuli, ada yang apa. Mestinya kan bulan Ramadan itu adalah bulan ketenangan, syahrus salam, ya. Jadi bulan kedamaian. Aduh, akhirnya makan tidak. Ramadan nanti dipakai kumpul-kumpul begitu, dan belum tentu juga bisa bertahan saumnya. Makanya kalau kemarin itu indahnya begini, kumpul bersama menjelang maghrib buka puasa dulu gitu ya. Sok demo nanti kayak bari ceramah dina naon, dina sebelum buka puasa kan asik, kritik pemerintah di situ dengan bahasa yang lugas, bahasa lembut tetapi masuk ke sasaran. Ya, tambahkan keinginan kita. Ya, tapi caranya juga berbeda. Caranya bisa berbeda tapi tujuannya sama. Ya. Tapi yang mengerikannya adalah dengan orang yang punya berita itu menggoreng, istilahnya digoreng. Namanya digoreng, ikan jair kalau digoreng lama-lama kering enak kan dimakan tuh. Nah itu goreng berita itu sampai sematang mungkin untuk dilemparkan ke medsos. Jadi brand gitu ya. Banyak orang yang termakan dengan medsos itu. Saya begini, bikin aja Tribun ataupun apalah namanya, berapa disebarkan besok akan terjadi kenaikan harga 10 bahan pokok sebelum lebaran. Sebarkan terus, resah kan rakyat nanti, resah kacau, minyak wes naik, akhirnya disebarkan lagi berita hoax supaya apa? Supaya orang resah. Nah itu ada orang yang kerja kayak gitu, itu ada, ya, untuk membuat masyarakat resah itu ada. Apa sih maksudnya? Pertanyaan apa maksudnya? Ya maksudnya supaya masyarakat tidak nyaman. Terus banyak kelemahannya di sana sini dibikin tidak nyaman. Nah itulah makanya jangan memancing di air keruh. Ya. Jadi kalau memancing di air keruh itu, meskipun diubok gitu kiru, mancing gitu kan, nggak mau dapat, mau ayam kalau kayak cangkel kesal gitu kan. Nah itu. Jadi upayakan dengan tabayun ini, maka kita tidak akan lagi misalnya kita menerima ataupun terjadi percekcokan di tengah masyarakat. Karena yang dibahayakan itu adalah dengan hoax itu adalah garut masyarakat. Nah, gitu kan. Tugas kalian ini kan sebagai orang pelajar yang ada di pesantren, ya jadi penyejuk atuh. Ulah, akhirnya teman ngirimkan viral hoax, sebarkan lagi, share, subscribe, like, and share. Waduh, Facebook itu dibaca heula teh, judulnya bungkul. Orang banyak kejebak di judul dulu, di frame awalnya itu. Paham ya? Gitu ya gambarannya. Oke, gitu aja dari Amrah.